Misalnya ada yang beride itu, mari kita adakan gerakan sedekah gitu ya. Jadi lawannya politik uang ya, kita mesti melakukan tindakan yang sifatnya memang memberi ganti pada material itu. Tapi motifnya berbeda. Kalau politik uang itu motifnya adalah menggunakan kewenangan publik untuk calon tertentu, ini adalah dukungan resmi atau dukungan murni dari masyarakat untuk juga memenangkan pasangan yang dipercaya oleh publik. Kami malah sudah memberikan satu warning bahwa bila bansos itu dipergunakan sebagai alat politik, maka sebetulnya bisa masuk dalam kategori korupsi. Karena apa? Definisi korupsi paling sederhana adalah menggunakan kewenangan publik untuk kepentingan diri maupun kelompok maupun keluarga. Bansos itu kan hak kita semua kan. Kita bayar pajak, kita iuran, dipakai untuk membeli beras dan sebagainya, dibagikan. Kalau stempel dengan kandidat tertentu itu artinya memang bagian dari korupsi. Lawan politik uang dengan sedekah. Yang memang harus head to head ya. Bahwa air yang kotor harus kita bersihkan dengan air yang bersih lebih banyak. Begitu ya. Nah, makanya pesannya kalau Indonesia ingin mendapatkan pemimpin yang bersih, ya kita bersihkan dulu kotorannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Asyukurulillah wa syukurulillah thumma syukurulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Berjumpa lagi dengan Kingmaker. Pada malam hari ini Kingmaker alhamdulillah telah mendapatkan kehormatan didatangi oleh salah satu kingmaker di Indonesia. Bersama saya kira sudah tahu kita memanggilnya Chief Sudirman Said. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Kalau saya panggil doktornya kepanjangan jadi langsung Chief aja lah ya. Satu kehormatan ini bisa diundang di sini bertemu dengan sahabat-sahabat. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Mungkin agak-agak kurang sehat juga nih malam hari ini. Dan dengan waktu yang sangat terbatas, tapi alhamdulillah kita dapat kehormatan dihadiri oleh beliau. Sama-sama kita ketahui beliau adalah salah satu komandan dari awal ya. Sebelum terbentuknya tim ini semua beliau sudah bekerja untuk pasangan Amin sebelum juga lahirnya Amin. Ya, bahkan yang membidani juga lahirnya Amin. Baik, langsung saja. Pak Sudirman Said, ini survei terbaru ini dari Indikator dan LSI merilis data survei elektabilitas 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ya menurut Indikator angka-angkanya gitu ya, mungkin sudah baca, ada yang 45, 25, dan 22. Ini menandakan apa dan pesannya apa kira-kira Pak? Sekali lagi Ustaz, terima kasih untuk diundang di sini dan Pak Yai. Ya, Kiai Deden. Mbak Kiai Deden. Saya sering sekali mengatakan pada forum di dalam tim maupun di luar bahwa semua ini kita syukuri sebagai berkah langit menurut saya. Berkah langit. Karena tentu saja Pak Anies dan Pak Muhaimin adalah pribadi yang berkualitas dan timnya berikhtiar luar biasa. Juga doa dan dukungan dari semuanya. Tapi terlalu banyak hal yang muskil yang kita alami. Halangan demi halangan. Jangankan sampai mendapatkan angka seperti ini. Dulu kan dibicarakannya kan mendaftar belum tentu bisa. Begitu kan? Sesudah mendapatkan partai dikatakan. Bahkan pakai sumpah lagi. Saya bersumpah kalau daftar saya akan begini begitu. Iya. Ada yang taruhan juga. Ada yang taruhan. Jadi kalau kemudian sekarang mendapatkan angka seperti itu, kita syukuri. Bersyukur itu, dulu ya. Dan bagi kita barangkali itu adalah daya hidup yang diberikan oleh alam semesta. Bukan oleh semata-mata kemampuan dari Pak Anies dan Muhaimin maupun timnya. Jadi kita bersyukur dan mudah-mudahan angka ini terus meningkat dari waktu-waktu. Amin, amin. Diaminkan saja. Ya, dan pesannya kira-kira, pesannya kepada publik, amin kira-kira. Ada nggak pesan khusus dengan angka seperti ini harusnya seperti apa Pak?
Artinya memang berkat publik, berkat sahabat-sahabat kita, berkat relawan, berkat saudara-saudara kita yang terus berjuang di lapangan, maka ada resonansi antara pesan-pesan publiknya Pak Anies dan Pak Muhaimin dengan keterpilihan atau elektabilitas. Dan kami atau kita semua tidak punya kemampuan memobilisasi opini, gitu ya. Membayar lembaga survei yang mahal itu nggak bisa. Tapi oleh lembaga survei yang dikatakan ada di seberang pun, ternyata dikatakan kita bukan lagi ada di buncit, tapi sudah crossing dan sudah masuk ke level 2. Level 2. Dan mudah-mudahan pada putaran pertama ini kita bisa masuk ke dalam putaran 2. Karena kalau kita masuk putaran 2, insya Allah, amin Ibu dan Bapak ya. Mudah-mudahan kita dapat booster yang kencang sebagai semangat gitu. Iya, kan angkanya nih kalau menurut lembaga survei indikator dan LSI ini kan masih di bawah 25 nih. Iya. Gitu. Kalau data Bapak sendiri gimana? Kita punya beberapa lembaga survei yang tidak bisa dikatakan sebagai konsultan, tapi betul-betul kepengen mendapatkan input yang objektif ya. Jadi sebetulnya kata mereka nih di antara 3 nih sebetulnya masih dalam rentang, kalau istilah Jawa itu unda-undi lah. Nggak jauh-jauh amat bedanya. Nggak jauh-jauh amat. Antara 1, 2, dan 3 gitu. Seharusnya gitu ya. Tapi yang jelas memang kalau di awal-awal kita seperti ditekan terus kan. Tapi belakangan, dan ini kebiasaan saya kira dari tahun 2017 ketika Pilkada DKI dan juga 2018 ketika Pilkada Jateng, makin mendekati hari hanya itu angkanya makin normal, makin mendekati kenyataan. Kalau dulu itu kan angkanya dibuat untuk membangun opini kan. Nah sekarang makin hari makin mendekati hari H itu insya Allah makin normal. Artinya berapapun yang kita dapat itu adalah jalan untuk mendekati sesuatu yang mungkin mendekati kebenaran pada waktu coblosan nanti insya Allah. Baik, jadi semakin mendekat kepada hari pencoblosan ya. Tanggal 14 itu biasanya angkanya semakin naik. Yang udah-udah seperti itu Pak ya pengalamannya. Apalagi Pak Sudirman Said di daerah yang rumit dulu. Ya di Jawa Tengah ya pengalamannya. Dibantu juga oleh Pak Ustadz semuanya. Baik, tadi menyangkut masalah pertolongan langit nih. Antara kondisi angka yang sekarang kemudian nggak punya logistik yang banyak, terus fenomena Anies Bubbles dan kemudian diturunkannya Videotron ini fenomena apa tuh dari kekurangan tiba-tiba kok ada begini gitu Pak? Iya. Jadi yang kurang yang terbatas tuh barangkali timnasnya Ustaz. Oh ya. Tapi sebetulnya uang yang berada di masyarakat termasuk dari Ibu dan Bapak semua nih, barangkali kalau dihitung melampaui apa yang bisa dikumpulkan oleh siapapun. Karena betul nggak Bapak Ibu ya? Iya. Karena kalau kita datang kemana-mana itu yang namanya kaos, atribut, rompi, kerudung, stiker, baliho, bermacam-macam. Dan itu artinya memang bukan ada yang menggerakkan, tapi masyarakat betul-betul dengan kreativitas masing-masing membuat sendiri. Kalau itu dijumlahkan Ustadz, maka jumlahnya barangkali luar biasa besar. Nah, tadi menyebut fenomena K-popper dan Anies Bubble yang kemudian mereka iuran untuk memasang iklan ya. Menurut saya hal semacam ini sangat mungkin dilakukan oleh kalangan umat juga. Karena sebetulnya sebarannya di mana-mana, kemudian toh sejauh ini juga mereka menghimpun sumber daya sendiri, kemudian melakukan tindakan-tindakan kampanye dan sebagainya. Jadi saya kira banyak hal yang bisa dikerjakan bersama-sama dan pekan-pekan depan adalah pekan yang menentukan karena tren kita sedang naik. Kalau intervensi tanda kutip kita itu betul-betul dilakukan untuk masyarakat dalam berbagai bentuk. Misalnya ada yang beride itu mari kita adakan gerakan sedekah gitu ya. Jadi lawannya politik uang ya kita mesti melakukan tindakan yang sifatnya memang memberi ganti pada material itu, tapi motifnya berbeda. Kalau politik uang itu motifnya adalah menggunakan kewenangan publik untuk calon tertentu, ini adalah dukungan resmi atau dukungan murni dari masyarakat untuk juga memenangkan pasangan yang dipercaya oleh publik. Jadi
kami malah sudah memberikan satu warning bahwa bila bansos itu dipergunakan sebagai alat politik, maka sebetulnya bisa masuk dalam kategori korupsi. Karena apa? Definisi korupsi paling sederhana adalah menggunakan kewenangan publik untuk kepentingan diri maupun kelompok maupun keluarga. Dan kalau bansos itu kan hak kita semua kan. Iya. Kita bayar pajak, kita iuran, dipakai untuk membeli beras dan sebagainya, dibagikan. Kalau stempel dengan kandidat tertentu itu artinya memang bagian dari korupsi. Nah, kalau itu bisa kita hadapi dengan cara gerakan sedekah besar-besaran lah dari kalangan umat, saya kira itu akan jadi pengimbang dan insya Allah manfaatnya akan cukup besar. Masya Allah, menarik nih. Lawan politik uang dengan sedekah. Yang memang harus head to head ya. Bahwa air yang kotor harus kita bersihkan dengan air yang bersih lebih banyak. Begitu ya. Nah makanya pesannya kalau Indonesia ingin mendapatkan pemimpin yang bersih, ya kita bersihkan dulu kotorannya ini. Dan memang kenapa ada posting infak, sedekah, jihad harta ya karena memang untuk seperti ini. Kita nggak bisa hanya mengatakan hentikan politik uang dan nyatanya rakyat di bawah memang butuh itu. Kan datanya udah jelas 45% setuju dengan bagi-bagi uang seperti ini. Itu sebetulnya pernyataan keras sekaligus teguran keras buat kaum middle bangsa ini untuk berbagi ke bawah. Tapi bukan dengan uang negara. Uang dari kantong sendiri. Dan itu harus bagi-bagi kita kepada yang lain. Nah ini pesan yang saya tangkap dari Pak Chief SS, biar singkat menyebutnya.